Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang Utsbatul Ghulam, seorang pendosa kelas kakap yang akhirnya menjadi seorang ulama, bahkan memiliki karamah yang tinggi. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, pada zaman Imam Hasan al-Basri di Basrah ada seorang penjahat ulung bernama Utsbatul Ghulam. Semua penduduk Basrah sudah mengenalnya sebagai penjahat yang tidak bisa diatasi lagi. Pada suatu hari di Masjid Jami' Basrah telah berkumpul jamaah yang banyak menunggu kedatangan Imam Hasan al-Basri yang akan memberikan pengajian. Ketika itu Utsbah lewat akan pergi ke suatu tempat. Karena dia melihat orang ramai di masjid untuk menghadiri pengajian, maka tergeraklah hatinya untuk hadir bersama orang-orang banyak. Setelah Imam Hasan al-Basri datang, beliau memberikan pengajian membahas masalah taubat. Kemudian jemaah bertanya, "Wahai Tuan Guru, kalau dosa seseorang sudah terlalu besar, maukah Allah memaafkannya?" Kemudian Imam Hasan al-Basri menjawab, "Insya Allah, Allah akan memaafkannya meskipun dosanya sebesar dosa Utsbatul Ghulam." Imam Hasan tidak mengetahui bahwa Utsbatul Ghulam hadir di situ. Mendengar kata imam itu, Utsbatul Ghulam langsung berteriak dan pingsan seketika. Perhatian semua orang tertuju kepadanya. Barulah orang tahu bahwa Utsbatul Ghulam hadir dalam pengajian itu. Setelah ia sadar, Imam Hasan menyuruhnya mendekat kepada beliau dan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu berteriak?" Utsbah menjawab, "Karena saya merasa sangat lega mendengar kata Tuan Guru tadi bahwa taubat saya masih bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya saya sudah putus asa untuk taubat menyadari dosa saya yang sudah terlalu banyak. Dalam keputusasaan itu, saya mendapat harapan bahwa Allah bermurah hati untuk menerima taubat hambanya ini." Kemudian Imam Hasan al-Basri berkata, "Siapapun hamba Allah tidak ada yang tidak akan diterima, asalkan dia betul-betul sadar dan memenuhi persyaratan taubat. Iblis sekalipun kalau dia mau taubat akan diterima oleh Allah, tetapi iblis itu nekat dan memusuhi Allah selama-lamanya." Sehingga sejak waktu itulah Utsbah mulai taubat. Tiap hari dia menghadiri pengajian dan selesai mengaji dia beribadah terus-terusan. Lalu dia berdoa, "Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta hubati fa akrimni bil fahmi wal hibdi hatta ahfadha kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an." Wahai Tuhanku, kalau sekiranya engkau menerima taubatku dan engkau mengampuni dosaku, maka muliakanlah aku dengan kefahaman dan hafalan sehingga aku menghafal segala yang aku dengar, baik itu ilmu ataupun ayat-ayat Al-Qur'an. Fa akrimni bi husni sawti wan nagmati hatta inna man sami'a qira'ati yazdadu riqqatan fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi. Dan muliakanlah aku dengan suara yang merdu dan lagu yang merdu pula, sampai siapapun yang mendengar bacaanku akan terharu dalam hatinya meskipun orang itu hatinya kasar. Fa akrimni birrizqil halali min haitsu la ahtasib. Dan muliakanlah aku dengan rizki yang halal dari tempat yang tak pernah kuduga dari sebelumnya. Sahabat beriman, doa Utsbah ini karena diucapkan dengan tulus ikhlas, maka semuanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau menjadi orang yang cerdik. Ilmu apapun yang beliau dengar dalam pengajian, beliau hafal seketika. Dan apabila beliau memberikan pengajian, jamaahnya sangat senang mendengarnya dan merasa terharu. Utsbah menjadi orang karamah, dibuktikan oleh tetangganya. Apabila Utsbah sedang sholat malam, kelihatanlah cahaya terang benderang dalam kamarnya. Ketika para tetangganya melihatnya, dalam kamar itu ada hidangan yang mewah karunia Allah. Orang tidak tahu dari mana datangnya, karena Utsbah tidak pernah memasak
dan tidak ada orang yang menghantarkan untuknya. Subhanallah, subhanallahil azim. Wallahu a'lamu bissawab.